Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mang Info, channel yang akan berbagi terkait seputar informasi terupdate. Pada kesempatan kali ini, Mang Info akan berbagi terkait informasi seperti yang dilansir dari Kompasiana, ya, bahwasannya perubahan PON nama peserta didik di ijazah tahun 2025. Kebijakan baru Kemendikbud yang perlu diketahui. Oke, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak. Tetapi sebelum kita membahas terkait dengan informasi ini, silahkan teman-teman untuk melakukan subscribe, like, share, dan komen supaya channel ini terus berkembang dan nantinya akan terus memberikan informasi-informasi terbaru. Oke, langsung saja. Seperti yang kita lihat di sini ada dua gambar ijazah, yang atas dan yang bawah. Nah, yang bawah ini adalah kita lihat di sini yang dilingkari hijau biru ini adalah PON atau teks pada nama peserta didik di ijazah yang pertama muncul, ya. Ini adalah PON atau teks yang pertama muncul seperti ini. Nah, kemudian tiba-tiba di pertengahan jalan atau di pertengahan pengolahan sistem atau sistem pengolahan ijazah, tiba-tiba ada muncul lagi perubahan pada teks atau PON seperti ini. Nah, ya, seperti ini. Nah, sehingga ini menimbulkan pertanyaan, kenapa kok bisa berubah di pertengahan jalan pengolahan ijazah ini atau di sistem pengolahan ijazah ini. Nah, terus muncul lagi pertanyaan, apakah yang sudah dicetak ijazahnya dan sudah dibagikan perlu untuk dicetak ulang atau seperti apa? Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, ya, perubahan kecil pada huruf bisa membawa makna besar tentang ketelitian dan tanggung jawab, karena pendidikan bukan hanya soal apa yang diajarkan, tetapi juga bagaimana kita menjaga setiap detailnya. Nah, selanjutnya, pada tahun ajaran 2024-2025, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melakukan pembaruan penting pada tampilan ijazah sekolah dasar, khususnya pada bagian penulisan nama seperti atau nama peserta didik. Ya, salah satu perubahan signifikan yang dilakukan adalah pada jenis PON yang digunakan untuk mencetak nama siswa di ijazah. Nah, selanjutnya, perubahan ini diambil berdasarkan sejumlah masukan dari berbagai pihak yang menilai bahwa PON sebelumnya kurang terbaca dengan jelas atau kurang sesuai secara estetik dan administratif. Seperti yang tertulis dalam pengumuman resmi di ruang GTK Kemdikbud 2025 disebutkan bahwa ada update PON pada nama peserta didik di ijazah dikarenakan masukan dari beberapa pihak untuk yang sudah terlanjur cetak tidak mempengaruhi legalitas ijazah. Nah, terjawab kan? Jadi, kenapa kok bisa berubah di pertengahan jalan atau di pertengahan sistem pengolahan ijazah ini? Jawabannya adalah yang tadi saya sebutkan, bahwasannya ada beberapa masukan dari berbagai pihak yang menilai bahwa PON sebelumnya itu kurang terbaca. Ya, PON sebelumnya itu kurang terbaca. Nah, sehingga ada masukan untuk dilakukan perubahan pada PON tersebut. Nah, di sini disampaikan juga untuk yang sudah terlanjur cetak tidak mempengaruhi legalitas ijazah. Nah, jadi untuk yang sudah cetak berarti diperbolehkan, ya, nggak usah untuk cetak ulang kembali. Oke, dengan demikian bagi satuan pendidik yang telah mencetak ijazah menggunakan PON lama atau yang pertama itu, ya, tidak perlu risau nih,
tidak perlu risau, ijazah tersebut tetap sah secara hukum dan diakui legalitasnya. Tidak perlu dilakukan pencetakan ulang kecuali apabila nama siswa pada ijazah tersebut terbaca kurang jelas. Intinya tidak terbaca lah, gitu, kurang jelas ya. Maka dalam hal itu, satuan pendidikan diperbolehkan mencetak kembali menggunakan font terbaru. Dan ijazah versi sebelumnya disimpan untuk kemudian dimusnahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kayak gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, jangan risau bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah membagikan ijazah kepada peserta didiknya. Sepanjang nama peserta didik masih terbaca dengan jelas, ijazah tersebut tetap dapat digunakan sebagaimana mestinya. Tidak perlu dilakukan penarikan kembali ataupun percetakan ulang yang tergesa-gesa. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman semua ya, perubahan pada font nama peserta didik di ijazah tahun ajaran 2024-2025 ini merupakan langkah responsif dari Kemendikbudristek dalam menyempurnakan kualitas dokumen resmi pendidikan ya. Meski tampak sederhana, penyesuaian ini sangat penting demi keterbacaan, estetika, dan profesionalisme dokumen negara. Sekolah yang telah mencetak ijazah dengan font lama tetap aman karena ijazah tersebut sah dan diakui legalitasnya. Namun, bagi yang belum mencetak atau membagikan ijazah, dianjurkan untuk menyesuaikan dengan kebijakan terbaru melalui aplikasi e-ijazah. Nah, sebagai pendidik dan pengelola satuan pendidikan, kita diajak untuk tetap tenang ya teman-teman, adaptif terhadap perubahan dan senantiasa menjaga kualitas pelayanan pendidikan termasuk dalam hal administrasi penting seperti ijazah ya gitu. Oke, itu saja informasi yang bisa saya bagikan yang dikutip dari laman Kompasiana ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf bila ada ketidaksempurnaan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.